Yang ini meninggal dalam keadaan yang tidak wajar ya, dalam arti ditemukan sudah dalam keadaan membusuk. Apa yang terjadi dengan Opa dan Oma Tomasowa mendiang ya, itu adalah suatu hal yang memang sangat menyedihkan bagi keluarga dan anak-anak. Yang pertama adalah sebelum saya memberikan penjelasan, saya sampaikan dulu kalau saya diberikan kuasa oleh anak-anak dari mendiang Bapak Hans dan Ibu Rita, Oma atau Opa Hans ya, Tomasowa, itu tertanggal 18 Juli 2024. Dan di dalam surat kuasa tersebut memang sudah memberikan kewenangan untuk saya memberikan penjelasan ke semua media terkait dengan kronologis dan hal-hal yang relate apabila memang di dalam penanganan kasus ini ada hal-hal yang memang saya dan pihak keluarga anggap sedikit janggal. Oke, lalu saya ingin menjawab, awalnya memang sebenarnya dari anak-anak yang mendiang menemui saya itu cuma yang bernama Kang Bradley dan Kang Arki. Saya sampaikan dulu ininya, detailnya. Jadi memang yang memberikan kuasa kepada saya itu hanya Aristokrat Tomasowa dan juga Bradley Tomasowa. Jadi saya bisa sampaikan Bang Aris dan Bang Bradley ya. Jadi Bang Aris dan Bang Bradley inilah yang memberikan kuasa kepada kami. Sedangkan anak terakhir yang bernama Ciro itu tidak diikutsertakan karena memang waktu itu dalam kondisi yang sangat tergoncang secara dia atau dalam hal ini tidak mau dulu memberikan keterangan apapun, baik itu kepada saya sebagai kuasa hukum dari kedua abang-abang mereka maupun kepada media. Namun setelah saya teliti dan saya analisa, memang beliau sedang dalam keadaan yang memang tidak baik-baik saja seperti abang-abang yang lainnya. Tetapi beliau inilah yang akhirnya datang dan menghadiri pemakaman yang dilaksanakan oleh atau diberikan secara diperbantukan oleh warga ya, dan juga RT setempat pada hari yang sama yaitu sore harinya. Dan pada saat hadirnya beliau di pemakaman tersebut juga dihadiri kok oleh kerabat-kerabat atau keluarga dari mendiang almarhum dari Opa Hans dan Oma Rita Tomasowa. Jadi saya ini ingin meluruskan ya, tidak ada suatu firasat apapun yang disampaikan oleh anak-anak dari mendiang kepada saya pada saat awal pertemuan, pada saat penandatanganan surat kuasa, pada saat mendengarkan kronologis, pada saat menyerah terimakan berkas-berkas atau bukti-bukti yang memang kami memintakan itu semua di awal kan, sebelum kita bertindak lebih lanjut, yaitu melakukan klarifikasi pada hari Sabtu kemarin ya kan. Nah, permasalahannya adalah saat dari pihak anak-anak mendiang tidak istilahnya, karena memang mendiang ini meninggal dalam keadaan yang tidak wajar ya, dalam arti ditemukan sudah dalam keadaan lalu juga pada saat ditemukan juga sangat disayangkan pada saat itu tidak ada lidik dan tidak ada sidik dari pihak polsek setempat gitu. Nah, atas hal tersebut ya istilahnya pihak keluarga karena berpikir positif dan juga mereka melihat bahwa ini juga mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi mereka juga memaklumi bahwa atas bantuan yang diberikan oleh warga maupun jemaat gereja setempat itulah yang mereka sangat berterima kasih. Tetapi yang menjadi anehnya adalah pada saat muncul di berbagai media terkait dengan narasi yang sangat melukai hati dari anak-anak mendiang ini, yang mana mereka tuh mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh warga dan juga gereja ya, tetapi tiba-tiba ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan di sini. Disitulah yang menjadi atau alasan ya, landasan di mana
uh, saya ditunjuk sebagai kuasa hukum karena di sini kayak ada yang tidak beres nih gitu kan. Nah, jadi kita akan tunggu episode berikutnya gitu. Di dalam ruang lingkup ya atau scope of service saya menangani permasalahan ini, yang saya perlu tekankan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan rekan wartawan ya, saya di sini memberikan bantuan secara pro bono. Ya, saya tekankan sekali lagi, saya di sini memberikan bantuan secara pro bono atau secara gratis kepada klien saya ini karena atau atas dasar kemanusiaan. Dan saya di sini ada catatan nanti ke depan. Oke, catatannya akan saya sampaikan di kemudian pertemuan nanti ya. Nah, lalu setelah itu scope of service saya adalah memang pertama adalah untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak mendiang untuk dapat melakukan pertama yaitu mencari fakta hukum ya, yang dalam arti begini, mereka harus tahu nih apa sih yang menjadi sebab mendiang ini meninggal dalam keadaan yang memang sangat tidak wajar. Apakah, mohon maaf nih, ada hal-hal yang negatif akan saya sampaikan kemudian. Tetapi di sini udah mulai ada pertanyaan dari saya dan tim pengacara saya. Terus yang kedua adalah kita juga ingin menyampaikan kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat ya, apabila memang warga setempat dan juga gereja telah membantu anak-anak ya di dalam prosesi mendiang sampai mendiang pada saat ditemukan kondisinya memang dalam keadaan yang tidak baik, lalu prosesnya sampai dikuburkan, ya kita berterima kasih. Tetapi bukan berarti pada saat sudah memberikan suatu bantuan, tapi malah saya melihat ada narasi-narasi yang tidak tepat, narasi-narasi yang tidak benar, narasi-narasi yang malah memojokkan anak-anak dari mendiang. Yaitu contohnya, ini anak-anaknya ini tidak menemui orang tuanya, kedua orang tuanya sudah 3 tahun berturut-turut gitu. Terus ada juga malah ada yang ingin melapor ketiga anak-anak mendiang ini dan sudah dilakukan di Polres di Polres Bogor, di daerah ya Polres Bogor ya kan. Nah, di situ saya menilai bahwa atau saya menganalisa di situ bahwa ini adalah akibat ya atau bersumber dari narasumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi saya melihat di sini oke, kami berterima kasih, tetapi saya juga berharap oknum ini, dalam hal ini saya sudah sebutkan kemarin di kronologis di klarifikasi ya, bahwa ada yang oknum bernama inisial JT. Ini untuk berhati-hati di dalam menyampaikan suatu narasi atau menyampaikan suatu keterangan, apalagi ini sifatnya informasi yang bersifat publik dan ini sifatnya nasional kan gitu. Bagaimana bisa dibayangkan pada saat dia menyampaikan hal seperti itu lalu dibaca oleh pemberi kuasa saya atau anak-anak dari mendiang, kemudian mereka merasa bahwa ini adalah tidak benar. Yang paling benar sekali lagi sampaikan itu sudah saya sampaikan di klarifikasi dengan rekan-rekan media yang lain gitu, pada hari Sabtu kemarin. Memang hal ini cukup menarik untuk saya sampaikan ya. Jadi kemarin saya tuh sudah mendatangi atau menemui Kanit dari Polsek Jonggol dan kami diterima dengan baik dan pada saat kami di audiensi dan kami sudah menjelaskan bahwa kedatangan kami di sini adalah untuk mengklarifikasi apakah benar ya, pertama, kunci rumah yang semula ya keluarga dari anak-anak mendiang itu tidak diperbolehkan masuk dengan alasan yang tidak
tepat atau sangat mengada-ada, dan kunci ini dipegang atau dipegang oleh ketua RT setempat. Ya, saya sebagai kuasa hukum aneh ngomongnya, maksudnya melihatnya seperti ini aneh. Maksudnya alasannya apa ya? Kok bisa dipegang oleh orang yang bukan memiliki kewenangan untuk itu? Yang saya pikir kalaupun ada kewenangan itu harus ada berita acara, misalkan ahli waris atau salah satu anak dari mendiang, ya kan, atau juga diketahui oleh pihak kepolisian nih, ya kan, polsek. Nah tapi setelah saya tanya memang tidak ada. Jadi untuk hal penyerah terimaan kunci pun itu adalah udah salah nih. Akhirnya terkait dengan kunci itu telah diserah terimakan oleh pihak RT kepada adik yang paling kecil, yaitu adik Ciro ya, Bapak Ciro. Nah Bapak Ciro sudah menyerah terimakan kepada abangnya, yaitu Bradley. Ya. Nah di sini pada saat saya datang ke sana, ya kami telah memasuki rumah dari mendiang dan telah ditemukan kamarnya tersebut sudah dibersihkan dalam keadaan bersih sudah. Di satu sisi kami mengucapkan terima kasih, tapi di sisi lain kami akan menanyakan terkait dengan hal tersebut kronologis atau latar belakang alasan kenapa ruangan itu sudah dibersihkan gitu loh. Nah, karena ini kami menilai dari kuasa hukum kan menilai dari bahwa ada hal yang memang kita harus clearkan lah gitu loh, dan itu kita akan dapat atau kita peroleh itu besok. Kami sudah diundang oleh Kanit dari Polsek Jonggol dengan mengundang tokoh-tokoh warga di sekitar, dan juga kami berharap juga ada orang gereja, dan juga nanti akan kami juga akan hadir dengan anak-anak daripada mendiang, dan itu akan dilaksanakan jam 7 malam. Apa yang terjadi dengan opa dan oma Tomasua mendiang ya, itu adalah suatu hal yang memang sangat menyedihkan bagi keluarga dan anak-anak. Pesan saya di sini kepada semua netizen yang saya hormati dan saya banggakan, pada prinsipnya saya sebagai kuasa hukum dari mendiang, saya ingin sampaikan begini, bahwa berhati-hatilah di dalam melakukan atau memberikan narasi di sosial media manapun. Kedua adalah saya ingin mengedukasi bahwa jangan segala narasi atau berita tersebut langsung ditelan bulat-bulat oleh netizen, tetapi coba sikapi dan nilai bahwa hal tersebut apakah memang sesuatu hal yang memang harus menjadi atensi untuk kemudian menjadi alasan untuk menjelek-jelekan anak-anak daripada mendiang. Lalu yang ketiga adalah tenang saja, saya akan memberikan klarifikasi sedetail mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa namun dalam peristiwa ini saya harapkan untuk kita tetap memiliki suatu narasi baik, suatu pemikiran yang baik, suatu penilaian positif bahwa memang untuk menggali bahwa ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk menjadi atensi kami sebagai kuasa hukum untuk anak-anak dari mendiang ini mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu silakan tunggu langkah-langkah berikutnya. Thank you. Bagus.